Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang sudah terinfeksi parasit Plasmodium. Nah, saat nyamuk tersebut menggigit manusia, ia akan menyuntikkan air liur yang mengandung sporozoid atau berbentuk parasit, dan kemudian sporozoid tersebut masuk ke aliran darah menuju hati. Nah, di dalam hati, sporozoid tersebut berkembang biak menjadi skizon yang kemudian jadi parasit menyerang sel darah merah. Sel darah merah tersebut pecah dan menimbulkan gejala seperti demam, berkeringat, menggigil, dan lemah. Dan sebagian parasit tersebut berubah bentuk khusus seperti gametosit. Jika nyamuk lain menggigit penderita, maka gametosit tersebut ikut terhisap bersama darah. Nah, di dalam tubuh nyamuk, gametosit tersebut berkembang biak lagi sampai menjadi sporozoid yang pindah ke kelenjar ludah nyamuk tersebut. Jika nyamuk tersebut menggigit manusia lain, maka siklus malaria akan terus berlanjut. Jadi manusia tertular penyakit malaria itu melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit Plasmodium, bukan dari makanan ataupun kontak langsung antar manusia tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penularan penyakit malaria. Yang pertama ada faktor-faktor. Faktor-faktornya seperti Anopheles gabriae yang banyak terdapat di Afrika Barat, Anopheles pinescus, Anopheles arabiensis, Anopheles malis. Faktor yang kedua ada faktor lingkungan seperti kelembapan, cuaca, suhu, kualitas air, dan faktor kondisi rumah seperti kebersihannya, dan faktor sosial ekonomi. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor sesama atau manusia seperti elemen tubuh, flora kulitnya, lalu ada umur seperti pada anak-anak yang sangat rentan tergigit atau diserang oleh nyamuk, dan yang terakhir faktor infeksi atau riwayat penyakit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu mengenai cara mengurangi penularan malaria. Yang dimana poin pertama adalah menjinakkan nyamuk. Yang artinya menjinakkan nyamuk ini kita dapat membersihkan genangan air dan menutup penumpukan air yang ada di lingkungan kita. Dan kita juga bisa menggunakan vigor yang dimana jika diperlukan. Dan yang kedua yaitu adalah kita dapat menggunakan pelembapan, yang dimana pelembapan ini seperti pestisida. Ini juga dapat digunakan sebelum kita tidur supaya kita terhindar dari gigitan nyamuk. Dan yang ketiga yaitu kita juga dapat menggunakan obat anti nyamuk seperti lotion, semprot anti nyamuk, dan alat elektronik yang bisa membasmi nyamuk supaya kita juga terhindar dari gigitan nyamuk. Dan jika kita terkena gigitan nyamuk, kita akan bisa terkena malaria tersebut. Dan yang keempat, kita juga dapat bisa menggunakan pakaian tertutup saat tidur. Jadi kalau kita berpakaian tertutup atau panjang, kita juga bisa menghindari dari gigitan nyamuk. Dan ada juga poin yang kelima, yaitu pengecekan dan pengobatan, yang dimana jika seseorang terkena malaria maupun tidak terkena malaria, mereka harus ditindaklanjuti. Kenapa? Jika orang yang terkena malaria, maka yang seseorang yang terkena malaria tadi bisa menimbulkan penularan kepada seseorang yang tidak terkena malaria. Sedangkan orang yang tidak terkena malaria, mereka juga harus diberikan penanganan seperti vaksin supaya imun tubuh mereka lebih kuat lagi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah edukasi. Di mana edukasi ini kita dapat mengedukasi masyarakat supaya masyarakat lebih tahu dan lebih mengerti bagaimana cara mencegah penularan dan cara mengurangi penularan malaria tersebut. Yang dimana kita harus memberikan edukasi dengan cara yaitu mereka harus menjaga lingkungan mereka tetap bersih dan jangan membiarkan genangan-genangan air yang ada di sekitar mereka. Jika terjadi, maka penumpukan nyamuk akan lebih banyak lagi dan untuk bisa menggigit mereka dan mengakibatkan yaitu malaria. Nah, jadi beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu malaria adalah penyakit kompleks yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor biologis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, penanggulannya memerlukan pendekatan multidisipliner seperti kombinasi penanggulangan vektor, obat, vaksin, serta dukungan kebijakan dari masyarakat.
Yang ketiga yaitu tantangan-tantangan besar masih ada seperti resistensi nyamuk terhadap insektisida dan resistensi parasit terhadap obat. Nah, beberapa itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal mengenai penyakit malaria.